Kembali lagi bersama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Oke, kembali lagi dengan saya di sini bersama saya Aksawan Putra Agung di channel pribadi saya, teman-teman. Jadi yang tertampil di layar adalah sebuah materai, tapi sebelum saya membahas, saya minta doa dan supportnya dengan cara subscribe, share, dan komen, dan like. Oke, sudah teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung atau mensupport channel saya, teman-teman. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama. Jadi yang tertampil di layar adalah ada dua lembar materai, yang dimana sebelah kanan itu materai asli dan sebelah kiri itu adalah materai palsu. Oke, jadi saya ingin menjelaskan sedikit atau memberikan sedikit informasi terkait materai asli sama materai palsu. Oke, untuk materai asli, jika teman-teman lihat, itu secara warna udah jelas banget teman-teman ya, antara sebelah kanan sama kiri, yang dimana sebelah kanan itu adalah asli, sebelah kiri adalah palsu. Nah, kalau warna dari sebelah kanan atau materai aslinya itu warna kewarna-warnaan pink muda, teman-teman. Nah, sedangkan untuk sebelah kiri itu warnanya semacam krem, teman-teman ya, atau bisa dibilang kuning muda, kuning sangat muda, atau krem sangat muda itu. Nah, terus apalagi tadi sudah warnakan. Nah, terus secara penempatan lubang-lubang ini dari atas atau kiri ke kanan, atas ke bawah, itu untuk materai aslinya sangat presisi, teman-teman, sangat presisi, dan tiap lubang pada materai itu secara jumlah itu sama, antara materai 1, materai 2 itu sama, teman-teman, jumlah lubangnya ya, baik dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Nah, sedangkan untuk yang palsu, saya angkat dulu yang tadi ya, teman-teman. Ini maksudnya lubang-lubangnya itu yang untuk materai asli itu sangat presisi dan sangat lurus, baik dari kiri ke kanan maupun atas ke bawah, dan setiap materai lubangnya itu sama jumlahnya. Oke ya, ini saya tidak perlu hitung, hanya untuk memberikan sedikit gambaran. Nah, ini materai aslinya. Sedangkan untuk materai palsu, untuk lubang-lubangnya sudah jelas sekali, diameter pada lubang tersebut itu tidak beraturan. Dan ini untuk dari lubang-lubang dari kiri ke kanan, atas ke bawah itu tidak presisi, teman-teman ya. Ada yang tidak lubang, ada yang berlubang, terus jaraknya atau bisa dibilang diameter pada lubang tersebut itu tidak beraturan. Oke, teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, ini untuk yang palsu. Kemudian berikutnya untuk yang hologram. Untuk materai asli, untuk yang hologram itu sangat jelas sekali, teman-teman. Ini hologram, pada hologramnya ini di setiap materai itu sangat jelas dan nampak bahwa di setiap materai atau di hologram ini ada sebuah ikon-ikon, yang dimana ikon itu berhubungan dengan lembaga-lembaga di Indonesia, termaksud lembaga Dirjen Pajak, terus ada kayak macam lambang apa ini, Garuda ya, saya kurang ngerti juga ya. Pokoknya ada beberapa logo lembaga itu sangat jelas sekali, teman-teman. Dan setiap hologram ini itu kalau teman-teman perhatikan itu ada semacam strap, yang kalau teman-teman lihat garis kiri sama yang di kanan itu di hologramnya kayak jelas ada garis, teman-teman, panjang ke bawah. Ini kan satu lembar, tapi kalau setiap materinya itu ada semacam garis yang sebelah kiri sama kanan. Oke. Nah, sedangkan untuk yang palsu, nah ini secara warna hologramnya
sangat berbeda teman-teman kalau secara kasat mata. Dan untuk ikonnya juga memang kalau dilihat memang ada ikon-ikon, tapi kalau saya lihat itu sangat berbeda dari apa ya maksudnya ini ya, dari di dalam hologram tersebut ada ikon lembaga-lembaga yang kalau kita lihat itu agak-agak berbeda teman-teman ya. Nah, terus kemudian ada garis yang saya maksud tadi, ada garis antara di dalam hologram itu sebelah sisi kiri sama kanan itu kelihatan banget, tapi ini berbeda juga garisnya, berbeda teman-teman. Kalau nanti teman-teman beli mungkin bisa lihat perbedaannya. Oke, lanjut pada tulisan 10.000. Nah, untuk yang asli, materai asli, nah materai asli itu yang 10.000 nya ini kalau teman-teman raba itu timbul dan sangat kerasa timbulnya. Dan apalagi, nah ini tulisan materai tempel itu terasa timbul. Oke teman-teman ya. Lalu kalau untuk yang palsu, kalau kita raba itu tidak timbul teman-teman, tidak timbul ya, tidak terasa kayak ada timbul. Kemudian untuk materai tempel itu tidak timbul. Oke, jelas teman-teman ya. Untuk ini tulisan angka 10.000 sama tulisan materai tempel itu timbul. Kalau yang palsu tidak timbul seperti ini. Oke, lanjut untuk materai asli. Pada nomor serinya tuh dari kiri ke kanan, hanya bagian belakang aja yang beratur atau istilahnya berurut. Jadi teman-teman bisa lihat 51, 52, 53, 54, 55. Dari kiri ke kanan nomor serinya bagian belakang itu berurut. Tapi bagian depannya itu kenapa bisa beracak saya kurang tahu. Mungkin ini maksudnya untuk membedakan materai, tiap materai itu berbeda seri pada bagian depannya. Oke. Kemudian untuk yang palsu, nomor serinya bagian belakangnya juga itu berurut teman-teman, sama, maupun depannya juga random atau beracak untuk yang palsu. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat lubang-lubang ini, pada tiap lubang kan ini ada lubang yang diameternya sama semua dan ada satu lubang yang sangat loncong atau memanjang. Itu di tiap materai itu sama penempatannya teman-teman, presisi lah ya. Oke, presisi. Lubang-lubang yang memanjang ini itu sama semua teman-teman penempatannya. Dan terus ada juga lubang di dalam materai itu semacam lubang kayak bentuk bintang. Penempatannya semua presisi, sangat presisi teman-teman, sangat presisi penempatannya. Oke. Sedangkan yang palsu, untuk lubang-lubang yang panjang ini, nah teman-teman bisa lihat secara tampilannya di depan layar itu sangat jelas tidak presisi, dan secara dimensi pun tidak presisi. Nah, untuk logo bintang pada dalam materai itu penempatannya tidak presisi, kadang turun ke bawah, naik di atas, ke kiri atau ke kanan. Dan bintangnya pun juga agak beda teman-teman, lubangnya. Oke, lanjut yang berikutnya. Aduh, saya kekenyangan nih. Ini di lubang, pada lubang bintang itu kan di atas ada kayak semacam gambar atau ya gambar lah ya, yang kotak kecil ini. Nah, ini kalau secara pandangan mata
dia ukirannya kecil dan mepet-mepet, tapi jelas teman-teman di setiap meternya. Oke, sangat jelas. Lalu kalau untuk yang palsu, kotak yang di atas lubang bintang itu secara kasat mata itu sangat jelas juga secara kasat mata ukirannya, tapi ini agak besar dimensinya, ukirannya kayak agak besar, sedangkan kalau yang asli tadi itu kecil tapi ukirannya kecil tapi tetap jelas dan tidak ada yang melebar gitu istilahnya, apa ya, keluar dari jalur ukiran tersebut, semua presisi kalau yang asli. Kalau yang palsu itu ukirannya besar-besar tapi jelas juga. Nah, itu menandakan perbedaan antara materai asli ataupun materai yang palsu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Untuk materai yang asli, backgroundnya ini itu kalau teman-teman bisa lihat ya, yang warna pink backgroundnya ini semacam kayak gambaran bunga ataupun kayak blok bulat itu, secara penempatan di tiap materinya itu sangat presisi penempatannya, jelas banget teman-teman, sangat presisi. Nah, sedangkan yang palsu untuk backgroundnya baik dari segi warna pun juga memang sudah sangat beda yang tadi di awal, tapi untuk penempatan background yang kayak macam lingkar atau bulat-bulat gitu, penempatannya itu tidak presisi teman-teman, sangat tidak presisi. Dan mungkin juga bisa dibilang untuk dimensi backgroundnya berbeda teman-teman sama yang aslinya. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke dah. Jadi seperti itu teman-teman, ada beberapa poin untuk membedakan antara materai asli ataupun materai palsu. Nah, sekarang timbul pertanyaan teman-teman, dan kadang juga saya berpikir bahwa apakah materai yang kita jumpai, yang dimana ini dalam artian sudah menjadi berkas, sudah menjadi sebuah berkas atau sebagai berkas perjanjian antara A dan B, apapun isi dari berkas tersebut, apakah teman-teman pernah mengkritisi atau meneliti materai yang tertempel pada berkas tersebut, apakah asli atau palsu? Nah, kalau asli, oke, tidak ada permasalahan yang timbul terkait apapun isi dari berkas tersebut antara kedua belah pihak. Nah, tapi semisalkan itu materainya palsu dan kedua belah pihak tidak mengetahui juga, dan apapun isinya itu, dan kedua belah pihak pun melaksanakan tanpa ada yang dibebankan atau dirugikan, tapi materai tersebut palsu, apakah tetap berkas itu bisa dikatakan sah atau tidak? Nah, yang lebih bahaya lagi kan kalau berkas tersebut dipakai ke dunia finance atau perbankan, itu kan tidak ada yang tahu teman-teman. Ataupun bukan tidak ada yang tahu, kita tidak mengkritisi atau tidak meneliti materai tersebut yang tertempel pada berkas yang kita jumpai. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan atau sedikit edukasi atau gambaran atau informasi terkait materai asli atau materai palsu. Oke teman-teman, jika video ini sangat bermanfaat atau memberikan sedikit informasi tambahan terkait materai, saya minta supportnya aja teman-teman dengan cara menekan tombol subscribe, share, dan komen teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan sehat selalu teman-teman. See you soon.